Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 15 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratewi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku kaget karena tidak mengetahui kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Ahok menyebut hal-hal yang diketahui penyidik Kejaksaan Agung jauh melebihi pengetahuan dirinya. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku kaget usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKKS tahun 2018 sampai 2023. Ahok mengaku tidak mengetahui detail operasional PT Pertamina Patraniaga yang merupakan anak perusahaan Pertamina. Selama menjabat, Ahok mengatakan hanya bisa memantau lewat rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja. Oh iya belum balik ini. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri dari 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Salah satunya yakni Ripa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kejagung menyebut total kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun. Kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT broker sekitar 2,7 triliun. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto didakwa melakukan suap dan perintangan penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka. Usai sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 14 Maret, Hasto mengatakan dirinya meyakini bahwa dakwaan tersebut merupakan kriminalisasi hukum. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto didakwa melakukan suap pada anggota KPU periode 2017-2022 senilai sekitar 600 juta rupiah agar KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu PAW tersangka Harun Masiku. Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan perkara korupsi pada rentang waktu 2019-2024 yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka. Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Yungto Pasal 65 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 Yungto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Jumat 14 Maret, Hasto Kristianto mengatakan dirinya meyakini bahwa dakwaan tersebut merupakan kriminalisasi hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali,
maka kita Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Juru bicara penasihat hukum Hasto Kristianto Febri Diansyah menemukan inkonsistensi pada dakwaan Hasto yang berbeda dengan dakwaan lain yang sama-sama berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Dalam dakwaan untuk Wahyu Setiawan disebutkan bahwa dana suap berasal dari Harun Masiku, tapi pada dakwaan untuk Hasto, dana berasal dari Hasto Kristianto. Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang? Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Di samping itu dakwaan bahwa Hasto menenggelamkan ponsel yang berisi informasi terkait Harun Masiku dinilai kontradiktif karena KPK tidak menemukan ponsel yang dimaksud. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tindakan para koruptor mengakibatkan masyarakat termasuk guru, dokter, perawat, dan petani menjadi susah. Presiden mengaku ingin membangun penjara di pulau terpencil untuk mengurung para koruptor. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan terdapat kemerosotan anggaran pendapatan belanja negara APBN hingga bulan Februari kemarin sebesar 31,2 triliun rupiah. Defisit tersebut setara dengan 0,13% realisasi terhadap produk domestik bruto PDB. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi persnya di kantor Kementerian Keuangan di Jalan Juanda Sawah Besar, Jakarta Pusat kemarin. Dirinya menyebut APBN sampai akhir bulan Februari 2025 terjadi defisit sebesar 31,2 triliun rupiah. Defisit tersebut setara dengan 0,13% realisasi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sri Mulyani juga menyebut jika defisit APBN di awal tahun ini masih dalam target desain APBN 2025 yang ditargetkan terjadi defisit 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PBD. Dan belanja APBD juga di total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Meski demikian, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus sebesar 48,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut jika pemerintah berhasil mengumpulkan 300 triliun rupiah hasil dari efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut dilakukan dengan menyisir berbagai pos belanja yang dinilai tidak esensial. Pemerintah menetapkan efisiensi anggaran sebagai langkah utama dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Efisiensi anggaran ini dilakukan dengan tujuan memastikan anggaran negara yang digunakan tepat sasaran. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut jika pemerintah berhasil mengumpulkan 300 triliun rupiah dari hasil efisiensi anggaran. 300 triliun rupiah tersebut merupakan penghematan sebesar 265,1 triliun dari belanja kementerian atau lembaga dan 50,6 triliun dari transfer daerah. Perbandingan efisiensi antara belanja KL, ini koridor dari efisiensi anggaran yang dituangkan dalam instruksi Presiden nomor 1 2025 yang telah menghasilkan efisiensi belanja kementerian lembaga sesuai Inpres tersebut 256,1 triliun rupiah untuk belanja kementerian dan lembaga, artinya ini belanja pusat, dan efisiensi transfer ke daerah senilai 50,6 triliun rupiah. Itu adalah 22,1% dari total koridor dari efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang telah menghasilkan efisiensi belanja kementerian lembaga sesuai Inpres tersebut 256,1 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga. Artinya ini pusat dan transfer ke daerah senilai 50,6 triliun rupiah.
Sementara itu, efisiensi anggaran dilakukan menyisir berbagai pos belanja yang dinilai tidak esensial, termasuk pengeluaran yang diminimalkan tanpa mengganggu kinerja birokrasi. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo resmi menggedok anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Pati. Dari hasil efisiensi anggaran, sejumlah anggaran organisasi perangkat daerah dipangkas 80%. Untuk itu ya Allah, ya Rahman ya Karim. APBD tahun 2025 resmi digedok Bupati Pati Sudewo hasil efisiensi anggaran yang merupakan instruksi Presiden Inpres Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. APBD Kabupaten Pati tahun 2025 sebenarnya telah disepakati Pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati pada Desember 2024 lalu. Atas bekal instruksi Presiden dan surat edaran dari kementerian tersebut, Sudewo kemudian melakukan pengecekan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah yang kemudian anggaran mayoritas dinasti Kabupaten Pati dipangkas 80%. Bupati Pati Sudewo menuturkan efisiensi dan realokasi ini bakal dialokasikan untuk menangani infrastruktur jalan. Pihaknya pun menegaskan pemangkasan mencapai 80% di dinas tidak menjadi permasalahan, asal disesuaikan dengan kondisi di daerah. Nggak apa-apa, karena memang itu arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Lakukan efisiensi, disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Bila memang kondisi daerah membutuhkan infrastruktur jalan atau pelayanan yang sifatnya dasar, misalnya untuk kesehatan, untuk pendidikan, kemudian untuk stunting, tentu itu menjadi prioritas. Sudewo menambahkan juga kondisi daerah memerlukan perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, ataupun penanganan stunting, maka hal tersebut tergolong prioritas utama. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Penuhi janji program 100 hari kerja, Bupati Rembang Harno menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Salah satu fokus utama adalah perbaikan jalan Celangapan Pamotan, di mana kondisinya berlubang dan membahayakan pengendara. Pada acara serah terima jabatan Sertijab kemarin, pemimpin baru Kabupaten Rembang Harno Hanis menegaskan bahwa pemeliharaan jalan akan menjadi prioritas utama, dengan harapan perbaikan jalan tidak hanya berhenti di Celangapan Pamotan, namun juga merambah ke jalan lainnya yang membutuhkan perhatian. Dari laporan terbaru, proses penambalan jalan tersebut sudah dimulai dan ditargetkan akan selesai sebelum perayaan Lebaran. Bupati Rembang Harno menyebut dirinya bersama Gus Hanis perlu segera menambal jalan yang berlubang sebelum Lebaran agar masyarakat merasa aman saat melintas, terutama di malam hari. Untuk itu dirinya menegaskan akan menyelesaikan perbaikan jalan secepat mungkin. Saya instruksikan sebelum Lebaran hal-hal lubang-lubang yang sangat membahayakan harus sudah terselesaikan. Kemarin sudah undang bagian PU-nya, dan ini sudah komunikasi untuk mencari aspal dan lain sebagainya, dan bahkan untuk memastikan lagi besok bersama-sama PU komplit dan sebagian anggota DPRD bagian infrastruktur juga saya temukan lagi di sini agar memastikan bahwa itu akan berjalan sebelum Lebaran. Yang menjadi sorotan jenengan sendiri ruas mana Pak, terutama? Ini Celangapan ya, ke arah Pamotan itu sangat membahayakan, termasuk sepele itu yang cor beton jalan lingkar itu ya, itu yang kemarin menjadi ada kecelakaan juga di situ. Nah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal menemukan minyak goreng merek Minyak Kita yang tidak sesuai spesifikasi saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Boja dan Pasar Kendal. Dalam pemeriksaan, petugas mengambil beberapa jenis kemasan minyak kita baik dalam botol maupun plastik berukuran 1 liter. Saat dilakukan pengukuran menggunakan timbangan digital dan alat ukur manual ditemukan 1 botol yang isinya kurang dari 1 liter. Petugas kemudian mengambil sampel tambahan dari kemasan botol yang diproduksi oleh pabrik yang sama. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal, Tony Ari Wibowo mengungkapkan bahwa hasil sampling di 2 pasar, yakni Pasar Kendal dan Pasar Boja, tidak menunjukkan adanya kekurangan takaran yang signifikan. Saat dilakukan sampling, hanya 1 kemasan botol yang volumenya kurang 0, sekian liter, sehingga masih dalam batas toleransi. Minyak kita yang berasal dari pabrik di Karanganyar ditemukan memiliki sedikit kekurangan volume, tetapi produk dari Gresik dan Jakarta sesuai dengan takaran 1 liter. Cek ulang dengan pabrik yang sama pun menunjukkan hasil yang sesuai, sehingga bisa disimpulkan tidak ada indikasi kecurangan. Meski begitu, pihaknya menyoroti permasalahan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi HET dalam kemasan minyak kita. Tercantum HET sebesar 15.700 per liter, tetapi di pasaran harga jual berkisar 16.500 hingga 17.000 per liter. Kegiatan mungkin dari pengawasan berbanding di BKT sekaligus melaksanakan perintah dari Direktur Meteorologi Kementerian Perdagangan. Kita akan mengecek selama 1 minggu ini khususnya minyak kita. Ada temuan yang tidak sesuai dengan Alhamdulillah untuk Kabupaten Kendal kita mengecek di 2 pasar besar Kendal maupun Boja. 1 titiknya kita ada ambil sampel 4. Alhamdulillah sesuai, rata-rata 1 liter semuanya. Tadi ada sempat yang tidak sesuai yang botolan itu gimana? Ada 1 tidak, sebenarnya bukan gitu. Ada 1 itu 9, sekian gitu. Ada sedikit residu yang nempel di mana botolnya, itu kita tepuskan. Makanya kita ambil lagi dengan produk yang sama, itu sama, ternyata 1 liter. Kita konversinya 1 liter. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kendal kita sampel beberapa titik tadi itu alhamdulillah sesuai dengan yang ditetapkan di kabupaten. Rata-rata itu kemasannya itu 1 liter, kita cek semuanya sesuai dengan yang tertera di kemasan. Untuk harga sesuai dengan HET itu adalah 15.700, jadi 15.700. Demikian. Tapi di kenyataannya banyak yang dijual di beberapa kenyataan itu langsung kita lakukan teguran, termasuk kita urutkan ke atas
siapa pengecernya, siapa distributornya untuk dilakukan tindakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Bojo, Dewi, mengaku bahwa harga yang diterimanya dari sales minyak kita sudah mencapai 16.500 per liter, baik yang kemasan plastik maupun botol. Sama aja. Oh, sama aja. Yang penting kan kalau konsumen kan minyak kita harganya sama, tidak pengaruh. Tapi memang banyak yang pakai, Bu? Banyak. Karena harganya lebih murah. Iya, ringan. Berapa, Bu? 17.000. Kalau dari sana berapa, Bu, sebenarnya gulanya? 16,5. 16,5. Iya. Bu, kalau untuk ukurannya sendiri cuma 1 liter ya? Iya, saya cuma jualnya yang 1 liter. Kalau yang 800, 900 saya tidak mau. Lebih kayak gini marem. Kalau yang beli kan ya kan tanya, ini bobotnya berapa gitu. Kalau yang 800, 900 tidak terlalu payung gitu. Lampunya derek. Itu yang ngasih barang tuh agen atau sales kan macam-macam. sales biasa ya? Iya. Ada berapa sales ya? Oh banyak Mas. Ada yang tergantung, ada yang dari Ungaran. Terus ada yang dari sini juga. Harganya sama semua ya? Paling kacanya di 1.000, 2.000. Paling murah 17.000. Enggak, 16,5. 16,5, 16.400 kan. Gitu. Bu, sinten Bu asmane, Bu? Dewi. Berarti enggak. Nantinya, distributor yang terbukti menjual dengan harga di atas head akan diberikan peringatan lisan tertulis hingga kemungkinan pencabutan izin jika tetap melanggar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan program belanja di Indonesia Aja atau Bina Diskon Lebaran 2025 di Jakarta. Pada kesempatan ini, Menko Perekonomian menargetkan transaksi program tersebut dapat mencapai 36,3 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target transaksi program belanja di Indonesia Aja atau BINA diskon Lebaran 2025 yang berlangsung mulai 14 Maret hingga 30 Maret ini dapat mencapai 36,3 triliun rupiah. Menko Perekonomian berharap melalui program Bina Diskon Lebaran 2025 yang berlangsung di 402 pusat perbelanjaan dan diikuti 80.000 gerai retail di seluruh Indonesia ini dapat menumbuhkan kembali gairah daya beli masyarakat Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki resiliensi karena punya kemampuan pasar domestik di dalam negeri. Sehubungan dengan itu, sebutnya pemerintah telah menyiapkan 2 program diskon lain yang diluncurkan pada akhir kuartal 2 2025 bertema Back to School dan pada awal kuartal 3 2025 dengan tema HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus. Hal itu disampaikannya usai pembukaan program Bina Diskon Lebaran 2025 di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat 14 Maret. Jadi targetnya 36,3 triliun, kemudian di antara ini diharapkan ada 2 program lagi, karena kita ketahui Lebaran dan Natal semakin lama semakin dekat, sehingga diharapkan di kuartal ke-2 akhir ada program Back to School, kemudian di kuartal ketiga ada program Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau dijaga 2 program itu, di tengah kita bisa ganjel. Sebelumnya program Bina Diskon tahun 2024 lalu mencatatkan transaksi sebesar 25,4 triliun rupiah. Nilai tersebut yang meningkat 15% dibandingkan transaksi pada tahun 2023 sebesar 22 triliun rupiah. Pemirsa, memasuki pertengahan Ramadan, harga telur di Pasar Bitingan Kudus mengalami penurunan setelah sempat naik pada awal puasa hingga Rp32.000 per kilogram. Kini harga telur turun menjadi Rp28.000. Namun sejumlah pedagang memperkirakan harga akan kembali naik menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Inilah suasana pasar Bitingan Kudus di pertengahan bulan suci Ramadan. Di tengah harga kebutuhan pokok yang cenderung naik, harga telur justru turun. Dari yang sebelumnya Rp32.000 per kilogram saat awal puasa, kini menjadi Rp28.000. Penurunan harga telur ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Pedagang sembako Munasirah mengatakan penurunan terjadi karena permintaan konsumen untuk membuat kue dan jajanan belum terlalu tinggi. Namun, ia memperkirakan harga telur akan kembali naik menjelang hari raya, terutama mendekati H-10 Lebaran. Pertengahan ini turun. Berarti permintaan konsumen itu buat beli jajan itu belum terlalu banyak. Mangke antarane mau lebaran tetap drastis naik. Kalau kemarin mau puasa naik, soalnya buat nyetok bikin jajanan. Itu dari berapa ke berapa turunnya? Dulunya itu sampai 32.000. Sekarang sudah turun 28.000. Sejak hari apa nih? Ya baru sih Mas, baru 3 harian ini. 3 harian ini. Minggu ini ya? Pokoknya minggu ini. Terus harga kemungkinan diperkirakan naik lagi itu H-min berapa? Paling enggak H-10 nanti naik Lebaran. lagi. Lebaran. Kalau bahan pokok selain telur ada yang turun juga nggak? Enggak ada. Masih malah stabil. Pada naik semuanya. Seperti bawang-bawang kan naik semuanya. Bawang malah naik ya? Naiknya malah drastis ya. Dari berapa? Seperti bawang merah itu kemarin tuh 35, sekarang nyampe 50.000. Senada dengan pedagang, sejumlah pembeli seperti Erna Suharni mengaku senang dengan turunnya harga telur. Baginya, telur menjadi bahan makanan praktis untuk menu sahur karena bisa langsung digoreng atau diceplok. Bu, ini harga telur turun nih Bu? Iya turun Mas, sekarang 28. Ini Kemarin. perasaannya gimana? Oh suka sekali, seneng Mas, soalnya kalau sahur menu dadakan yang praktis asal ceplok aja. Ini tahu turun dari mana ini? Ini dari Mbak Siro, mau belanja ya. Kemarin waktu awal puasa 31, ya 31 kemarin. Ke 1, jadi 28. Iya. Ternyata telurnya buat sahur nih. Iya buat sahur. Menu andalan. Jadi beli banyak. Alah ya enggak banyak-banyak Mas, uangnya sedikit ya belinya sedikit, beli 1,5 kilo aja. Seperti bawang merah yang naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, serta bawang putih dari Rp40.000 menjadi Rp45.000. Pedagang memperkirakan harga bahan pokok akan kembali merangkak naik seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Meski harga telur turun, sejumlah kebutuhan pokok lainnya justru naik. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada pengemudi ojek online dengan memberikan THR atau bonus hari raya BHR Idul Fitri tahun 2025 ini. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan untuk BHR langsung ditangani atau dalam hal ini yang memberikan adalah dari pihak aplikator. Tarif yang sangat tidak manusiawi ketika kita... Secara teknisnya, aplikator akan memberikan penilaian keaktifan ojol tersebut dalam setiap bulannya selama kurun waktu 1 tahun ini. Sementara untuk penilaian tidak diatur secara jelas di dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi pihaknya sudah menekankan bahwa tiap aplikator wajib menyalurkan bonus kepada ojol sesuai kinerja masing-masing individu. Di Senaker Transjateng juga sudah mendapatkan alamat-alamat dari para aplikator untuk selanjutnya menginformasikan dan mengirimkan surat edaran dari gubernur yang berisi mengenai perintah agar taat dan patuh memberikan bonus hari raya kepada ojol atau kurir. Untuk kaitannya dengan BHR, bonus hari raya, ini yang memberikan adalah aplikator. Secara teknisnya, itu aplikator akan memberikan penilaian keaktifan ojol tersebut dalam setiap bulannya selama 1 tahun ini. Dan nanti untuk nilainya itu tidak diatur secara jelas di dalam ketentuan ini. Kalau kemarin di ketentuannya itu pihak aplikatornya memberikan
nantinya ada penilaian yang dilakukan oleh pihak aplikator tersebut. Nah, terkait dengan aplikator tersebut, kami juga sudah mendapatkan alamat-alamat aplikator tersebut dan kami sudah menginformasikan dan ada surat edaran dari Pak Gubernur juga untuk aplikatornya itu untuk taat dan patuh memberikan bonus hari raya kepada ojol atau kurir. Itu yang terkait dengan THR maupun terkait dengan BHR. Terdapat 4 perusahaan aplikator yang mendapatkan surat edaran dari Dinas Kertrans, diantaranya Maxim, Gojek, Grab, dan Shopee. Dari Semarang, Rizky Sarul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami. Pemirsa, pertengahan bulan suci Ramadan, Polresta Pati menghimbau masyarakat agar kegiatan membangunkan sahur dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu ketenangan warga lainnya. Sejumlah warga mengaku resah dengan aksi membangunkan sahur yang dilakukan tidak pada waktunya, yaitu sejak pukul 22 hingga 2 dini hari. Ironisnya, saat waktu sahur tiba, mereka justru sedang pulang ke rumah masing-masing. Menindaklanjuti keluhan dari masyarakat tersebut, Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama menyatakan telah melakukan sosialisasi melalui rapat Forkopimda serta melibatkan tokoh masyarakat, Babinsa dan Babin Kamtibnas. Pihaknya berharap masyarakat lebih bijak dalam menjalankan tradisi ini agar tidak menimbulkan gangguan serta tetap menjaga ketertiban selama bulan Ramadan. Sudah memberikan himbauan baik mulai dari rapat Forkopimda, kemudian dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga para Babin Kamtibmas sudah memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat agar kegiatan dalam membangunkan sahur ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka hari Ramadan ini ya tidak mengganggu juga masyarakat yang lainnya. Dari Pati, Mutia Perasti, Lingkar TV yang melaporkan.
Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Semarang mengklaim pada evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di wilayah tersebut nihil terjadi temuan pelanggaran dan juga tidak adanya laporan pelanggaran pidana pada seluruh tahapannya. Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Agus Rianto pada kegiatan konferensi pers menegaskan bahwa selama pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serentak, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran dan juga tidak ada laporan pelanggaran. Ia menegaskan jika pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Semarang terbilang berhasil. Indikator yang menyatakan jalannya Pilkada di Kabupaten Semarang ini berhasil adalah tidak adanya pemungutan suara ulang, sekaligus tidak ditemukannya pelanggaran berat. Hanya saja selama pelaksanaannya, Bawaslu memiliki catatan yang harus segera ditindak pada saat itu. Di antaranya ditemukan satu petugas PPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya di TPS dan pihak keluarga sudah menerima santunan sebesar Rp42 juta. Selain itu, Bawaslu juga menerima adanya laporan bahwa salah satu petugas PPK tampak menghadiri kegiatan kampanye salah satu paslon, namun hal itu oleh Bawaslu langsung diserahkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Ya, dalam proses pilkada kemarin memang di tahapan kampanye itu dari hasil pengawasan langsung teman-teman Bawaslu jajaran itu memang kita menemukan salah satu anggota PPK yang ada di lokasi kampanye. Capean, kaget dan sebagainya, terus meninggal dunia juga di rumah posisinya. Pilkada 2024 di Kabupaten Semarang secara umum berlangsung sesuai dengan jadwal dan ketentuan. Kita tidak ada laporan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Semarang, sehingga memang kita tidak menangani laporan pelanggaran, baik itu pidana misalnya. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang menciptakan terobosan bagi penyandang disabilitas dengan meluncurkan layanan perekaman kartu tanda penduduk KTP di rumah. Inisiatif ini merupakan langkah maju dalam memastikan semua warga tanpa terkecuali dapat mengakses layanan kependudukan dengan mudah dan cepat. Sejak tahun lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Rembang telah mengimplementasikan program jemput bola di mana petugas akan langsung mendatangi rumah pemohon. Saat ini, sosialisasi yang intensif terus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai layanan ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Tak hanya itu, Disdukcapil Rembang juga bekerja sama dengan berbagai paguyuban penyandang disabilitas yang nantinya diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi. Kepala Disdukcapil Rembang, Suparmin, mengatakan bahwa tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki keterbatasan, sehingga tidak perlu lagi pergi ke kantor yang mungkin sulit dijangkau. Kita kan jemput bola itu ada macam-macam ya Mas. Pertama yang terkait dengan saudara-saudara kita yang saat ini kebetulan disabilitas, lansia itu kan nggak bisa datang ke tempat-tempat pelayanan, kita jemput. ODGJ yang ditemukan di jalan-jalan raya itu kan orang gila dibawa ke rumah sakit, ya kita jemput bola untuk kita rekam. Di samping itu, jemput bola tidak hanya yang lansia, yang ODGJ atau yang sakit. Juga kemarin menjelang pemilu kada kan kita jemput bola di sekolah-sekolah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu memang program prioritas di Dukcapil Kabupaten Rembang. Pada prinsipnya kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa terayomi lah dengan kegiatan kita. Paling berkesan ya ketika seperti kemarin di Desa Sendang Agung, Kecamatan Pamotan kan, itu orang baru ditemukan beberapa hari. Dia itu minggat sampai ke Jawa Barat kan. Itu bisa ditemukan, terus tidak punya identitas kependudukan, karena nanti kita kan butuh supaya yang bersangkutan punya hak-haknya bisa terpenuhi kan.
Dirinya menambahkan bahwa prosesnya sangat cepat dan mudah, warga tidak perlu lagi antri atau datang ke kantor. Superman juga menegaskan bahwa layanan ini dirancang untuk mengurangi beban bagi mereka yang menghadapi kendala fisik atau transportasi. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Madura United melaju ke babak semifinal AFC Challenge League 2025 setelah mengalahkan Tainan City FC asal Taiwan dengan skor akhir 3-0 di Stadion Joko Samudro, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis kemarin. Di babak semifinal nanti, wakil Indonesia ini akan berhadapan dengan Saoireng FC asal Kamboja pada 10 dan 17 April mendatang. Madura United melaju ke babak semifinal AFC Challenge League setelah mengalahkan Tainan FC dari Taiwan dengan skor 3-0 dalam pertandingan leg kedua di Stadion Gelora Joko Samudro, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis malam 13 Maret. Masing-masing gol dicetak oleh Iran Junior pada menit ke-38, Lulinya di menit ke-59, dan Yosef Ezejari menit ke-83, sehingga menjadikan wakil Indonesia ini unggul dengan agregat 3-0, menyusul hasil imbang tanpa gol pada pertandingan leg pertama yang berlangsung di Taiwan pada 6 Maret lalu. Dalam babak semifinal, pelatih Madura United Alfredo Vera menyatakan akan membagi waktu latihan sebaik mungkin agar dapat menggapai final, mengingat Laskar Sape Kerap saat ini juga sedang berjuang untuk terhindar dari zona degradasi di Liga 1 Indonesia. Di babak semifinal AFC Challenge League, Madura United akan berhadapan dengan wakil Kamboja Saoireng FC yang dijadwalkan berlangsung 2 leg pertandingan kandang dan tandang, yaitu pada tanggal 10 dan 17 April 2025. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.